manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan rekrutmen dan seleksi. Nah, pastinya teman-teman udah pada tahu dong, rekrutmen dan seleksi ini bagian daripada tugas HR. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia terlebih dahulu. Sumber daya manusia adalah proses strategis dan sistematis untuk mengelola orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan memaksimalkan kontribusi karyawan. Nah, rekrutmen dan seleksi sendiri adalah langkah awal yang krusial dalam memperoleh tenaga kerja yang tepat. Tanpa proses ini yang efektif, perusahaan dapat berisiko merekrut karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau budaya organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan kandidat terbaik, menyeleksi secara objektif, serta efisiensi organisasi. Nah, pengertian rekrutmen adalah proses mencari, menarik, dan mengundang sejumlah kandidat potensial untuk mengisi posisi pekerjaan yang tersedia dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan cepat dan tepat. Nah, sedangkan seleksi itu lebih kepada proses untuk menilai dan memilih kandidat nih yang mana yang terbaik dari pelamar yang tersedia untuk posisi yang ingin ditawarkan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Nah, selanjutnya perbedaan rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, rekrutmen adalah tugasnya mencari kandidat, di mana di sini tuh rekrutmen lebih aktif kepada mencari calon pelamar, sedangkan seleksi memilih kandidat, lebih kepada menentukan siapa yang paling terbaik. Nah, yang kedua adalah tugas rekrutmen itu menarik pelamar. Di sini bisa membuat posisi-posisi yang diperlukan itu lebih menarik. Kalau diseleksi itu lebih kepada mengeliminasi pelamar. Kenapa mengeliminasi? Karena di sini tugasnya seleksi itu menyingkirkan si pelamar yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Yang ketiga, rekrutmen itu prosesnya positif karena ini lebih kepada fokus untuk promosi dan daya tarik si pelamar aja. Sedangkan seleksi itu prosesnya negatif. Kenapa negatif? Karena ini lebih fokus kepada eliminasi dan penyaringan. Yang keempat ada rekrutmen itu sifatnya ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena biayanya itu relatif rendah, soalnya dia bersifat umum. Kalau seleksi bersifat mahal karena dia mengeluarkan biaya yang tinggi untuk tes-tes seperti psikotes atau tes kesehatan dan lain-lain. Nah, yang kelima, rekrutmen banyak kandidat. Kenapa banyak kandidat? Karena di sini dia hanya mengumpulkan sebanyak mungkin si pelamar. Sedangkan pada seleksi sedikit kandidat karena di sini yang diambil hanya hasil akhir saja. Hasil akhir dari beberapa kandidat yang terpilih. Nah, di sini ada proses rekrutmen dan proses seleksi. Yang pertama, proses rekrutmen adalah identifikasi kebutuhan tenaga kerja. Di sini kita menentukan dulu nih mana posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, pemilihan metode rekrutmen, yaitu menentukan cara untuk mencari kandidat. Contohnya bisa melalui online, seperti menyebar info lowongan kerja di Instagram,
atau referral karyawan dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengumuman lowongan kerja. Nah, di sini kita akan mempublikasikan informasi-informasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang keempat adalah penerimaan lamaran. Di sini kita mengumpulkan pelamar-pelamar dan menerima berkas-berkas lamaran dari si pelamar. Sedangkan proses seleksi itu yang pertama ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini lebih kepada verifikasi kelengkapan dokumen kayak KTP, kartu keluarga, SKCK, paklaring, ijazah SMK, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ada tes tertulis. Di sini tes tertulis itu biasanya lebih kepada tes psikotes atau menggambar dan lain-lain. Ketiga ada wawancara. Ini biasanya itu bisa wawancara dengan HR aja atau dengan owner, itu lebih kepada lowongan yang kita lamar sih biasanya. Nah, yang keempat ada tes kesehatan. Di sini ya itu yang tadi saya bilang, tes mengeluarkan biaya mahal karena ada tes kesehatan juga di proses seleksi. MCU, tes mata. Nah, yang terakhir, kelima, yaitu keputusan akhir dan penawaran kerja. Di sini kita menentukan kandidat yang terpilih dari proses-proses seleksi yang sudah dilalui. Nah, di sini selanjutnya ada tantangan antar perusahaan, tantangan dalam rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada kesesuaian kandidat dengan kebutuhan posisi. Kenapa tantangan ini? Karena perusahaan itu harus mengelola dulu biaya rekrutmen dengan efisien dan waktunya juga terbatas untuk menyelesaikan proses rekrutmen. Yang kedua ada ini keterbatasan anggaran dan waktu. Yang kedua ada persaingan antara perusahaan. Persaingan antar perusahaan. Jadi di sini lebih kepada kompetensi ketat dengan perusahaan lain untuk mendapatkan talenta yang terbaik. Jadi kita berbondong-bondong mencari pelamar yang terbaik sesuai pengalaman dan kualifikasi pendidikan biasanya. Selanjutnya ada kesesuaian budaya dan nilai organisasi. Tantangannya adalah mencari kandidat yang cocok dengan budaya perusahaan dan memastikan nilai-nilai kandidat selaras dengan organisasi. Nah, yang keempat ada kesesuaian kandidat dengan kebutuhan posisi. Tantangannya yaitu kita mencocokkan skill-skill dan kompetensi kandidat dengan job requirement dan memastikan bahwa kandidat itu memiliki kualifikasi yang tepat. Dan terakhir ada retensi dan loyalitas. Nah, di sini tantangannya adalah mempertahankan karyawan setelah berhasil direkrut. Kita
harus mencari cara bagaimana karyawan itu betah di perusahaan kita dan membangun komitmen jangka panjang karyawan terhadap perusahaan. Nah, kesimpulan yang saya sampaikan adalah rekrutmen dan seleksi itu merupakan proses awal yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena menentukan kualitas karyawan yang akan bergabung dengan organisasi. Proses ini tuh dilakukan secara terencana, sistematis, dan objektif agar perusahaan mendapatkan individu yang kompeten sesuai dengan kebutuhan posisi dan sejalan dengan nilai organisasi. Rekrutmen sendiri itu berfungsi untuk menjaring kandidat potensial, sementara seleksi itu lebih kepada menyaring kandidat terbaik dari pelamar yang tersedia. Nah, tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan itu seperti keterbatasan waktu, bias seleksi, serta kesesuaian budaya itu harus diatasi dengan pendekatan dan yang profesional dan berbasis data. Pada akhirnya, rekrutmen dan seleksi yang efektif itu akan berkontribusi langsung terhadap produktivitas, stabilitas, dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Ya, itu kesimpulan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.